hadirat Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerahmu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui renungan yang akan kami dengar hari ini. Kau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah yang pada hari ini berjudul Harga Sebuah Pengorbanan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat dalam Markus 11 dan Yohanes 12, dengan perhatian khusus pada Yohanes 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 di dalam terjemahan baru 2. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak selalu bersama kamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pasal 12 dimulai dengan sebuah peristiwa di mana Yesus berkunjung ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang telah dibangkitkannya dari kematian. Pasal ini terjadi sekitar 6 hari sebelum Paskah, sebuah perayaan penting dalam agama Yahudi yang memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kehadiran banyak orang Yahudi di Yerusalem untuk perayaan ini menciptakan suasana yang tegang, karena pemimpin agama Yahudi semakin cemas akan pengaruh Yesus dan tindakannya. Teks Yohanes 12 ayat yang pertama sampai dengan ke-8 mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di rumah Lazarus di Betania. Maria, saudara Lazarus, mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak ini dan menyekanya dengan rambutnya. Selanjutnya rumah itu diisi dengan bau harum minyak narwastu ini. Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus, mengkritik tindakan Maria, mengatakan bahwa minyak ini seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Yesus memberikan respons yang penting di dalam Yohanes 12 ayat 7-8. "Biarkanlah dia, sebab minyak ini adalah untuk hari pengurapanku menjelang kematianku. Sebab orang-orang miskin selalu ada di tengah-tengah kamu, tetapi aku tidak selalu ada di tengah-tengah kamu." Bagian ini memiliki implikasi teologis yang mendalam di dalam teologi Kristen. Pengorbanan Maria mencerminkan cinta dan pengorbanan yang melampaui nilai materi. Hal ini menciptakan fondasi bagi pemahaman kita tentang pengorbanan Kristus. Pengorbanannya dalam kematiannya di kayu salib adalah harga yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Pengorbanan Yesus adalah bagian yang sentral iman Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengorbanan yang dilakukan Maria saat meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu adalah tindakan pengabdian penuh kasih yang melibatkan pengorbanan sumber daya material yang berharga. Tindakan Maria juga mengilustrasikan pentingnya merayakan dan menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minyak narwastu yang mahal adalah simbol penghargaan dan penghormatan yang diberikan Maria kepada Yesus. Ini adalah pengingat bahwa pengorbanan yang kita hadirkan kepada Tuhan adalah ungkapan cinta dan hormat kita kepadanya. Hal ini juga mengingatkan kita akan esensi pengorbanan di dalam kehidupan Kristen. Pengorbanan tidak hanya terbatas pada hal-hal materi, melainkan juga mencakup pemberian waktu, kasih sayang, dan dedikasi diri kepada pelayanan kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penting untuk dipahami bahwa Yesus dengan tegas menghubungkan minyak yang digunakan oleh Maria dengan hari pengurapan Tuhan menjelang kematian. Ini adalah penyataan yang mengingatkan kita akan misi penebusan Yesus yang akan mencapai puncaknya dengan kematiannya di kayu salib. Minyak narwastu yang digunakan oleh Maria adalah lambang pengorbanan besar Yesus yang akan mengurapi kita semua dengan anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan hari ini mengingatkan kita mengenai pentingnya pengorbanan dalam kehidupan Kristen. Yohanes 12 menggambarkan pengorbanan Maria yang penuh kasih dan pengorbanan Yesus Kristus yang akan datang. Pengorbanan Maria adalah lambang cinta dan penghormatan kepada Tuhan, sementara pengorbanan Yesus adalah harga yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Ini adalah konsep fundamental dalam iman Kristen dan mengingatkan kita akan kasih karunia Allah yang tak ternilai. Hal ini juga mengajarkan kita bahwa ada harga dalam pengorbanan. Pengorbanan bukan hanya mengenai hal-hal materi,
tetapi juga melibatkan kasih sayang, pelayanan, dan dedikasi kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat mempraktikkannya? Misal, memberikan kasih dan perhatian kepada sesama, termasuk mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan balas. Merayakan dan menghormati Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ibadah raya, komsel, dan pertemuan ibadah lainnya di dalam kehidupan kita. Penting untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa keselamatan adalah anugerah yang tidak bisa diukur dengan manusia. Mari menghargai anugerah keselamatan ini dengan hidup dalam rasa syukur dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memiliki hidup yang bermakna di dalam kehidupan kekristenan kita, sekaligus memberikan teladan bagi orang lain tentang kasih, pengorbanan, dan penghormatan kepada Tuhan dan sesama. Pertanyaannya bagi kita sekarang, maukah kita melakukannya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai esensi kasih, yaitu adalah pengorbanan. Bukan kami melakukan pengorbanan untuk kami mendapat nama ataupun mendapatkan kebaikan bagi diri kami sendiri, tetapi biarlah pengorbanan yang kami lakukan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami adalah merupakan wujud kasih kami, wujud hormat kami kepada Tuhan. Kami mau melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun untuk sementara waktu kami akan mengalami apa yang mungkin kami anggap sebagai kerugian. Tetapi Tuhan, ketika kami menghormati Tuhan, ketika kami menghargai Tuhan dengan benar, kami tahu Tuhan, itu adalah sesuatu anugerah bagi kami untuk kami boleh dapat mengenal-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia-Mu. Kami juga bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman. Urapilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus ketika kami mempelajari keseluruhan dari Markus 11 dan juga Yohanes 12. Biarlah firman Tuhan tetap bekerja, tetap bertumbuh dalam kehidupan kami, dan hidup yang kami jalani adalah hidup yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu atas setiap kami, atas keluarga kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.